pulang ke rumah. Hantarkan aku ke surga. Malaikat surga selalu menjaga. Hantarkan aku ke surga. Wahai sahabat, dengarkanlah, baik ingatlah, kau kan dijawab di hari penghakiman. Baik ingatlah, wahai sahabat, dengarkanlah, baik tercurah untukku. Sudahkah engkau disiksa agar selamat aku? Disalib ku lihat terang itu, lalu beban hatiku lenyaplah. Aku nampaklah oleh percaya. Umat yang percaya akan suatu tanah bahagia. Jumpa Yesus, jumpa Yesus, jumpa Yesus, dan tak lagi bisa. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal, selamanya Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Hujan dan panas dan waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cinta-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinan-Mu. Kekuatan dan pengharapan selamanya, ku terimalah berkat berlimpah-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan
semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the tempest is done. Hope for the sunshine tomorrow, after the darkness is gone. Whispering, oh how well soft thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. If in the dusk of the twilight, in the region afar, will not the deepening darkness brighten the glimmering sun? Then when the night is upon us, why should our hearts sing away? When the dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering, oh how well I sound thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. There is a way, ya kan gitu ya. Kalau ada kemuan di situ ada cara. Semoga kita menghargai tubuh yang telah diberikan Tuhan ini dengan baik. Saudara-saudaraku, pada malam hari ini ada pelajaran penting yang lain yang Tuhan canangkan kepada manusia itu untuk kebaikan kita, yaitu kebaikan Allah ketika Dia memberikan hukumnya kepada kita. Saudara-saudaraku, kita melihat bahwa Allah itu begitu baik, sehingga Dia merancang hal-hal yang terbaik dalam diri kita. Bahkan hukum juga Dia berikan kepada kita demi kebaikan kita, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya akan share screen. Sebuah komunitas atau organisasi memerlukan aturan dan atau hukum. Ketika manusia itu diciptakan, saudara-saudaraku, Allah memberikan hukum kepada mereka. Manusia itu tidak bukan free mereka, artinya tanpa aturan. Karena Allah adalah Allah yang teratur. Kita lihat Allah semesta ini teratur semuanya, tidak bertubrukan satu dengan yang lain, tidak kacau dengan satu yang lain. Seandainya alam semesta yang kita lihat, universe ini,
bintang yang satu bertabrakan dengan bintang yang lain, atau planet yang satu bertabrakan dengan planet yang lain, maka habislah kita, bukan? Allah mengatur dengan baik. Maka rumah tangga juga punya aturan, ya kan? Donalin, di rumah kalian mungkin ada aturan, bukan? Tidur jam 10 atau jam 9 malam. Maka KKR kita ini harus berakhir jam 9 supaya jangan sakit kita, supaya tidur kita jam 9, ya kan? Ada aturannya. Jangan mabuk-mabuk, ya kan? Orang tua punya aturan. Harus jangan menggunakan HP terlalu banyak. Ada banyak hal-hal yang dibuat. Di masyarakat juga ada aturan. Negara juga ada aturannya, betul. Undang-undangnya ada. Di Malaysia contohnya, Anda punya hukum juga. Di Indonesia seperti kami, Anda punya hukum. Contoh undang-undang lalu lintas, ya kan. Harus pakai helm. Helmet. Itu untuk kepentingan, untuk kebaikan siapa itu? Untuk kebaikan kita bersama. Dan di sekolah juga demikian. Ada aturannya. Ada aturan mainnya. Di gereja ada aturan mainnya. Ada hukumnya. Saya rasa tidak ada company ataupun perusahaan atau sebuah komunitas tanpa ada anggarannya, aturannya, betul nggak? Siapapun itu, dimanapun kita berada. Sebuah perusahaan, contohnya kalau kita kerja di bulan perusahaan, ada aturannya, masuk jam 8 pagi, keluar jam 5 sore atau jam 4 sore, bukan? 8 jam bekerja satu hari. Ya, ada aturannya semua. Saudara-saudaraku, hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik, atau aturan berlaku suatu komunitas yang diakui mengikat oleh komunitas tersebut. Hukum itu adalah sesuatu hal yang mengikat dan yang harus dituruti. Karena itu untuk kebaikan apa? Kebaikan sebuah komunitas atau kita. Karena fungsi hukum itu pada dasarnya adalah menjaga hubungan manusia. Ketika Allah memberikan hukumnya, itu sebetulnya menjaga hubungan dia dengan siapa? Dengan Tuhan. Dengan manusia itu sendiri. Supaya hubungan manusia itu dengan Tuhan itu tetap terjaga, bukan? Tapi apa yang terjadi? Ketika manusia itu breaking the law of God, maka hubungannya terputus dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 dikatakan, oleh karena dosamu lah, itu sebabnya hubungan Tuhan dan terputus dengan engkau. Kan begitu ya? Jadi sebetulnya fungsi hukum itu menjaga hubungan manusia, bahkan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Melindungi kepentingan bersama. Kita melihat bahwa ketika dunia ini, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan, apa yang terjadi? Dunia ini tidak terkendali. Kita lihat alam semesta ini yang telah diciptakan Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti yang semula, ya kan? Karena memang hukum itu diberikan untuk kepentingan bersama, kepentingan kita, mewujudkan keadilan sosial, apalagi menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Ketika contohnya ada undang-undang lalu lintas, ketika ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Kalau semua lampu merah, tidak mungkin. Kalau semua lampu hijau, tidak mungkin, akan kacau semua. Dibuat aturan itu agar semua tertib. Untuk menyelesaikan pertikaian, ada juga aturan dibuat. Ketika contohnya seseorang berkelahi, maka dia akan lihat aturan, ini aturan mainnya. Maka akan terjadi apa? Problemnya tersolving dengan baik. Hukum dibutuhkan oleh manusia yang diciptakan Tuhan, bukan siapapun itu. Kita membutuhkan hukum itu. Hanya orang gila yang nggak butuh hukum. Betul? Ingat itu baik-baik. Orang yang waras, kita manusia yang normal, yang telah diciptakan Tuhan, membutuhkan apa? Hukum. Hanya orang gila yang tidak suka dengan apa? Hukum. Yang tidak tahu tentang hukum, yang tidak butuh hukum. Ada nggak aturan yang orang yang sudah tidak waras itu tahu tentang hukum? Enggak. Mereka tidak mengerti itu, bukan? Jadi ketika kita tidak mencintai hukum Tuhan itu sebetulnya kita hampir sama dengan orang gila. Karena kenapa? Karena hanya orang yang waras dia mencintai hukum itu. Tapi sayangnya saudara-saudara, many people do not appreciate themselves through breaking the law. Ketika kita melanggar hukum itu sebetulnya kita tidak menghormati diri kita, Bapak Ibu sekalian. Karena sesungguhnya fungsi hukum itu adalah untuk kepentingan kita. Kita lihat bahwa Allah memberikan hukum untuk kebaikan kita. Dan ketika kita breaking the law of God,
melanggar hukum Tuhan itu sebetulnya bukan hanya kita tidak menghargai Allah pemberi hidup itu, pemberi hukum itu, pemberi hidup itu, tapi kita tidak menghargai diri kita. Ada banyak orang seperti itu. Ya contoh ya di sekolah ya, saya sebagai tenaga pengajar di sini, dosen di Universitas Indonesia. Terkadang ada orang yang mencontek, bukan? Siapa di sini orang muda yang sekolah yang pernah mencontek? Ada. Di Malaysia bisa mencontek nggak? Nggak bisa ya? Ingat, student breaking the law of a school, they did not appreciate themselves. Ketika kita melanggar sebetulnya hukum di sekolah, ketika kita mencontek, apa yang terjadi? Itu sebetulnya adalah dia tidak menghargai diri. Ketika Anda, orang-orang muda dimanapun Anda berada, mencontek di kelas, ataupun tidak ikuti aturan, sebetulnya itu kita itu adalah orang yang bagaimana? Yang tidak menghargai diri kita. For sure. Karena memang itu diberikan kepada kita karena kita orang yang berharga. Karena kita ini orang yang berguna di hadapan Tuhan. Karena kita ini orang yang sangat luar biasa diciptakan Tuhan, bukan? Hanya orang gila yang nggak suka aturan. Sudah, saudaraku. Apa yang terjadi? Orang yang selalu melanggar aturan, dia akan fail. Sama seperti di sekolah, ketika seseorang mencontek, biasanya dia akan fail kalau kedapatan. Kalau ketahuan maksudnya, ya. Sudah, saudaraku, bila mana Anda baca Mazmur 19 ayat 7-9, sebetulnya apa sih fungsi hukum itu yang Tuhan telah berikan kepada kita? Kita harus pahami dulu, ketika orang tidak memahami itu yang berbahaya. Itu yang tidak menghargai hukum itu. Mari kita baca ya, Mazmur 19 ayat 7-8 sampai yang 9. Allah memberikan hukum kepada manusia untuk apa sih? Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Hukum itu menyegarkan jiwa gitu. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Yang berikutnya, hukum itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ketika Tuhan memberikan hukum, itu sebetulnya membuat kita menjadi orang yang lebih berhikmat lagi. Di mana kita tahu, oh ini salah, oh ini benar, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah, hukum Tuhan itu menyukakan hati, gitu. Rejoicing the heart. Ketika kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti hukum Tuhan, oh, rejoicing the heart. Kenapa? Karena kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, bukan? Sukacita menjadi bagian kita. Apalagi yang berikutnya dikatakan, membuat mata bercahaya. Kenapa? Kita tidak takut. Contoh, pernah nggak Anda memiliki pengalaman ketika kita breaking the law, mata kita apa? Kita melanggar aturan di rumah tangga, ataupun di sebuah negara, atau di apapun komunitas, maka kita tidak mampu melihat orang yang kepala kita atau atau pemimpin kita yang bertanya kepada kita, maka kita akan tunduk, bukan? Susah kita melihat mukanya, betul nggak? Karena kita salah, betul? Tapi kalau kita benar, why? Enlightening the eyes. Maka mata kita bersinar-sinar. I don't have any problem with you, ya kan? Betul? Kita berani menghadapi semua hidup. Kita berani menghadapi sebuah masalah. Kalau kita tidak bersalah, kalau kita tidak breaking the law, kalau kita tidak breaking the law di sebuah organisasi atau negara, contoh di negara kita mungkin kita dituduh orang. Tapi kalau kita tidak breaking the law, ngapain harus tunduk? Ya kan? Mata kita tak bersinar, saudara. Yang berikutnya adalah takut akan Tuhan itu suci. Tetap ada untuk selamanya. Enduring forever. Tetap ada untuk selamanya. Karena Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita, apa kita nanti masuk surga, tetap ada aturan, bukan? Di surga itu ada aturan. Karena Allah itu Allah yang berperaturan. Karena Allah dalam diri Allah itu embodied dia aturan itu. Dan yang berikutnya ada yang terakhir. Hukum itu benar dan adil semua. Hukum Tuhan itu benar dan adil. Karena hukum Tuhan itu tidak untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kebaikan kita. You see? Kebaikan Allah itu kita dapat lihat ketika dia memberikan hukumnya. Karena hukum itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan Tuhan. Kita itu sendiri yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Allah yang baik akan memberikan hukum yang baik kepada manusia itu. Untuk kebaikan kita, bukan? Itu sebabnya Allah memberikan hukum kepada Adam dan Hawa
di Taman Eden. Apa itu? Setelah Allah memberikan makanan yang terbaik kepada manusia itu, Allah juga memberikan kepada manusia itu aturan. Apa itu? Mari kita baca. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ingat, banyak makanan yang bisa dimakan di taman itu. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau apa? Mati. Inilah hukum. Sebetulnya ini adalah tunduklah. Intinya ini tunduklah kepada Tuhan. Sebetulnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang salah dalam buah pohon itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Bukan pohonnya yang jahat. Oke? Bukan buah pohonnya yang membuat kita berdosa, bukan. Ketika Adam dan Hawa memakan itu, bukan. Kenapa? Apa yang membuat Adam dan Hawa berdosa? Bukan karena pohonnya, bukan. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar apa? Perintah Tuhan. Apa artinya ketika kita melanggar perintah Tuhan? Itu artinya apa? Kita tidak menghormati Dia. Maka dikatakan pastilah engkau mati gitu. Saudara-saudaraku, Allah memberikan hukum kepada Adam dan Hawa karena Dia pencipta. Allah ingin agar penciptaannya itu memiliki aturan. Agar tahu siapa penciptanya. Ketika Adam dan Hawa ataupun kita melanggar hukum yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketika Adam dan Hawa secara khusus melanggar hukum itu artinya sebetulnya dia menyangkal penciptanya. Dan ketika dia menyangkal penciptanya, apa yang terjadi? Apa artinya itu? Dia kehilangan sumber kehidupan. Maka ketika dia kehilangan sumber kehidupan, apa yang terjadi? Mati, betul? Karena gini, karena sumber daripada kehidupan manusia itu kan Tuhan. Ketika kita menyangkal Tuhan itu, maka kematian menjadi bagian kita sudah pasti. Karena sumber hidup itu dari Tuhan. Sama seperti listrik. Lampu itu tidak akan hidup kalau arusnya itu diputus. Betul kan Donalyn, Anita, dan James, Pak James? Betul nggak? Ketika itu diputus alirannya itu, maka lampu ini tidak hidup. Begitulah dengan kita. Ketika kita mendinai, menyangkal Tuhan kita itu artinya, atau menyangkal pencipta kita itu artinya kita menolak Dia. Itu artinya juga kita kehilangan kehidupan itu. Sesungguhnya Allah memberikan hukum itu untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita. Betul, kita tidak hidup oleh karena mengikuti hukum Tuhan, tidak. Tapi kita mengikuti hukum Tuhan itu bukan karena kita mau cari berkat dari Tuhan, bukan. Tapi karena kita menghargai dan mencintai Dia sebagai pencipta kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 2, dan juga Keluaran 12 ayat 15, ayat 19, Imamat 7 ayat 20, 21, 25, 27, bahwa penyangkalan, a violation of the law was separation from God. Ketika kita menginjak-injak atau tidak menghargai hukum Tuhan itu artinya kita berpisah dari Tuhan dan berpisah dari hidup itu sendiri. Itu artinya pemberontakan, kemurtatan, dan kematian. Simpel bukan? Ketika seseorang melakukan itu, nggak butuh aku hukum, nggak betul itu hukum itu. It means that kamu ingin berpisah dari Tuhan. Ketika engkau berpisah dari Tuhan, apa yang terjadi? Kamu berpisah dari hidup itu. Kamu memberontak, kamu murtad, dan kematian menjadi bagian. Lebih jauh lagi, untuk diri kita, ketika kita melakukan violation terhadap hukum Tuhan itu, kita tidak menghormati diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita membuat diri kita terhina kan. Sama seperti teman-teman, kalau kita lihat orang-orang yang dipenjara karena melanggar hukum Tuhan, terhina mereka bukan? Kasihan. Saya beberapa kali melawat ke penjara, kasihan mereka orang-orang di penjara itu karena melanggar hukum Tuhan. Baju mereka lah yang bau. Ketika kita datang selalu minta uang. Kehidupan mereka, tempat tidurnya pun, nggak ada. Mereka pun hanya beralaskan koran tidur.
mereka pun disiksa, dan kadang sesama terpenjara itu, yang saya dengar itu mereka saling pukul. Terhina orang yang melanggar hukum. Jadi kita harus mencintai diri kita dengan cara bagaimana? Menurut hukum Tuhan, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita hukum Tuhan, hukum yang ke-10. Yang pertama apa? Do not have other gods before me. Kenapa buat saya gambar-gambar ini? Sekarang ada banyak, apalagi orang-orang muda ya. Karena ada idolanya pemain sepak bola ataupun artis, apalagi film Korea. Saya tidak tahu ya, di Indonesia demam Korea. Di Filipina juga waktu saya di Filipina, demam Korea mereka. Ya, Korean movie. Kadang akhirnya orang memuja mereka. Oke, memuja mereka. Ingat, do not have other gods before. Apa artinya itu? Jangan ada padaku Allah lain di hadapan. Tidak ada yang kita sembah dari selain Allah, siapapun itu. Baik pendeta yang luar biasa cara dia berkhotbah, ataupun pemimpin agama yang sangat dihormati, sangat disayangkan. Saya di mana-mana, khususnya di Asia ya, saya melihat ketika pemimpin agama itu pun seorang yang sangat berpengaruh, karismatik, seringkali saya lihat dipuja, dicium tangannya, dicium kakinya, betul? Ingat, tidak ada yang lain selain Allah kita sembah. Kalau sudah kita lakukan seperti itu artinya kita menyangkal Tuhan itu. Jangan membuat patung dan melayaninya. Artinya jangan ciptakan sesuatu hal di luar dari Allah itu sendiri yang kita puja-puja. Bisa saja sekarang ini mungkin kita tidak menyembah seperti dulu kala ya, kayu gitu ya. Sekarang ini mungkin jadi harta itu yang kita sembah-sembah. Tuhan tidak pernah kita pedulikan. Bahkan handphone kita itu bisa menjadi idol loh. Karena itu terus kita elus-elus. Betul? Kita cuci-cuci. Tapi Allah kita bersihkan, maksudnya. Mobil itu juga, harta itu juga. Itu bisa menjadi kita idols dia. Ilah lain. Kenapa? Oleh karena kita telah menomorduakan Tuhan. Sudah itu menjadi habit kita. Bolehlah menggunakan handphone. Tapi mungkin ada baca firman Tuhan, kegiatan bisnis yang lain. Tetapi ketika itu terus kita gunakan, kita lebih mengutamakan itu dari Tuhan. Itu artinya kita menduakan Tuhan itu. Yang berikutnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ada banyak orang mempermainkan nama Tuhan. Ya. Contoh ya, mengutuk. Ataupun mengutuk atas nama Tuhan. Demi Tuhan gitu. Kau terkutuk, nggak boleh begitu. Apalagi mengatakan, saya bersumpah, saya tidak melakukan, demi Tuhan, nggak boleh. Dan memanggil nama Tuhan dengan sia-sia, tanpa hormat. Sama seperti nama orang tua. Saya ini pengalaman pribadi saya. Waktu anak-anak, ketika nama ayah kita disebut, teman-teman kita diejek-ejek, apalagi disebutkan dengan sia-sia, sangat marah betul kita. Kalau kami di adat timur. Kita di adat timur seperti itu, apalagi kampung kami seperti itu, di mana kami tinggal. Ketika nama orang tua kita disebutkan jangan diejek, hanya disebutkan beberapa kali oleh teman-teman kita, itu seperti nggak enak gitu. Apalagi Tuhan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Boleh, tapi jangan apa? Harus dengan hormat menyebut nama Tuhan itu. Yang berikutnya, you shall remember the Sabbath day to keep it holy. Ingatlah apa? Hari Sabat. Itu artinya kita harus memelihara hari Sabat. Karena apa? Ketika kita berhari Sabat, yaitu hari ke-7 itu artinya bahwa kita mengingat Allah itu adalah pencipta kita. Dan kita juga harus mengingatkan kepada anak-anak kita untuk mengingatnya, memeliharanya. Oke? Hari Sabat itu sesuatu yang harus kita pelihara. Bukan legalisme. Bukan supaya saya selamat, bukan. Tapi karena saya mencintai Tuhan itu.
Dan ketika kita memelihara hari Sabat hari ke-7 itu artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengingat Dia sebagai pencipta kita. Bukan hanya itu juga, bahwa kita mengingat Dia sebagai apa? Penyedia segala keperluan kita. Bila mana kita kembali ke zaman Israel di padang belantara, mana itu tidak hadir pada hari Sabat, bukan? Mana itu hadir, atau makanan bangsa Israel itu padang belantara itu hadir di hari Jumat, hari persiapan, double portion. Ketika mereka ambil double portion, besoknya itu tidak basi, gitu. Tidak spoil dia makanan. Tetapi kalau hari-hari yang lain kita ambil 2 porsi untuk hari besoknya, maka itu akan spoil dia, akan basi dia. Tapi khusus hari Jumat, ketika kita ambil 2 porsi, tidak basi hari Sabatnya itu. Itu artinya bahwa Allah memelihara bangsa Israel. Ketika kita berhari Sabat, itu artinya Allah memelihara kita. Tidak perlu kerja gitu. Jangan takut dengan hidup ini. Karena Allah yang menjaga, menyediakan segala keperluan kita. Baru Allah adalah juru selamat kita. Ketika kita memelihara hari Sabat, itu mengingatkan kita, Lord, you are my redeemer. Gitu. Engkau adalah apa? Juru selamatku. Yang berikutnya, you shall honor your father and mother. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal yang sangat krusial, salah satu. Dewasa ini banyak orang tua banyak anak-anak tidak menghargai orang tua. Kita harus menghargai, karena orang tua kita itulah yang mengajari kita tentang Tuhan. Betul? Kebanyakan memperkenalkan kita bagaimana kita hidup. Karena dia adalah perwakilan Tuhan untuk membentuk anak-anaknya dalam dunia ini. Kita harus menghargai mereka. Bukan menyembah mereka, tapi menghargai mereka sebagai orang tua kita. Siapapun itu. Apakah mereka jahat atau tidak, harus kita respect dengan mereka. Tapi mungkin kalau mereka mengajak kita untuk hal yang tidak baik, jangan turuti. Tetapi hargai mereka sebagai orang tua. Itu adalah perintah Tuhan. Ingat, supaya panjang umurmu. Ayat selanjutnya itu. Ketika kita menghargai orang tua kita, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan senantiasa dalam dunia yang kita tempati. Yang berikutnya, jangan membunuh. Apa artinya itu? Kita harus memelihara kehidupan ini. Jangan pernah mengambil hidup orang lain. Bahkan lebih jauh lagi, jangan membenci orang lain. Kenapa? Ketika kita membenci orang lain, mengata-ngatai orang lain, itu juga adalah apa? Pembunuh. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bapak Ibu sekalian, bila mana di antara saudara-saudara sekarang ini juga yang ada membenci saudaranya. Mungkin saudara dekat atau abangnya, kakaknya, orang tuanya, teman sekerjanya, teman segerejanya, teman sekelilingnya. Kalau Anda sekarang membenci dia, mungkin karena dia menyakiti hati Anda, tapi Anda membenci dia gara-gara itu. Ingat, Anda dianggap seorang pembunuh, kata firman Tuhan. Bertobatlah. Amin. Jangan, don't hate others. Jangan benci dengan orang lain. Itu firman Tuhan. Karena kita dikategorikan pembunuh. Ketika kita membenci, kita harus mengasihi. Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kita dengan orang lain? Yang bagaimana? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun membenci orang yang membenci dia, betul? Ketika kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang diciptakan begitu luar biasa oleh Tuhan, kita juga membenci orang yang membenci kita. Apa bedanya kita dengan yang lain? Kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang menyakiti hati kita, sama seperti Yesus Kristus, bukan? Ketika Yesus di kayu salib, sudah sakit dia, sudah sebetulnya sakit betul dia waktu di kayu salib itu. Apa kata Yesus? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Amin. Itulah menjadi tindakan orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Jangan membenci mereka, justru harus mengasihi mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berikutnya adalah yang ke-8 ini. Anda mungkin sudah sering-sering dengar ini, tapi kita akan perbarui. Karena hukum Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Kita lihat kebaikan Allah itu dalam hukumnya ketika dia memberikannya adalah untuk kebaikan kita. Itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita. Jangan mencuri. Apa artinya? Kita harus menghormati milik orang lain.
Jangan ambil itu untuk kepentingan diri kita, apalagi mengambilnya tanpa permisi. Itu sebabnya tidak boleh korupsi di perusahaan. Kalau Anda bekerja dalam perusahaan, apalagi Anda mungkin dalam bidang keuangan, mungkin ada juga Anda sebagai keep store ataupun penjaga barang-barang, ya kan? Mungkin Anda lihat shopkeepers, ya, mungkin Anda lihat tidak, ini tak berguna gitu, saya ambil lah. Jangan lakukan itu, karena itu bukan milikmu. Ketika Anda juga melihat handphone terletak di jalan, nggak boleh seperti itu ambil. Kalau Anda melihat, berikan kepada siapa? Kepada orang berwenang, polisi. Berikan kepada mereka. Serahkan itu. It's not yours. Segala sesuatu yang bukan milik kita, jangan. Bahkan mencontek pun nggak boleh, ya kan? Coba lihat ini wajahnya kawan ini, ya kan? Wah, mungkin gini dia, matanya mencontek, ya. Dilihat dari yang jauh dapat, nggak boleh. Karena ketika kita mencontek, Bapak Ibu sekalian, itu artinya kita mengambil yang bukan milik kita, bukan? Yang berikutnya, do not fear false witness against your name. Jangan apa? Jangan bersaksi dusta. Jangan pernah bersaksi dusta. Jangan pernah membuat juga apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak jujur. Atau membuat reputasi orang down. Ada banyak orang seperti itu. Demi supaya dia naik, apa artinya? Dia menjelek-jelekan orang lain. Sorry, tadi lupa. Do not commit your adultery. Jangan apa? Jangan berzina. Apa artinya itu? Hormati pernikahanmu. Ingat janji pernikahanmu. Oke? Bahkan Matius 5 ayat 28. Oh, ini memang ini perlu kepada laki-laki ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Wow. Sudah, perempuan, laki-laki. Ketika Anda melihat seorang perempuan lalu menginginkannya, aduh, kapan aku dapat dia, ya? Kapan aku tidur di rumah dia? Oh, berbahaya itu. Hanya menginginkan seperti itu sudah berzina. Mintalah bantuan dari Tuhan. Tuhan, tolong aku agar aku tidak melakukannya. Yang terakhir, apa dikatakan? Jangan mengingini. We should appreciate the things we have and avoid longing for things and other people have. Ketika jangan mengingini milik orang lain, saudara-saudaraku. Kita harus jangan rakus itu. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Mungkin ketika Anda melihat barang orang lain, aku mau itu, saya mau ambil itu. Untuk mengingini milik orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat juga seperti punya orang lain? Bekerjalah dengan baik. Ya. Jangan pernah mengingin dalam hatinya, aku ingin punya dia itu. Itu greedy namanya. Aku ingin istrinya, apalagi. Aku ingin barangnya. Anda mungkin boleh berkata, oh, si Anu punya mobil, tetangga saya punya mobil, saya ingin memiliki mobil seperti punya dia. Oke, kalau itu boleh, ya kan? Tapi ketika kita katakan, saya ingin mobil dia, saya ingin putrinya, saya mengingini istrinya, saya mengingini suaminya, saya mengingini barang yang lain, itu salah. Karena itu sudah bersalah di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa saya tambahkan you shall? Sebetulnya terjemahan yang benar adalah engkau jangan, dalam bahasa Indonesia ataupun Malaysia tidak tahu. Jangan mengingini. Sebetulnya engkau tidak akan. Itulah hukum positif. Hukum yang ke-10 itu hukum positif, Bapak Ibu sekalian. Engkau tidak akan. Kenapa? Kenapa dikatakan engkau tidak akan? Aku telah menyelamatkan engkau. Hukum itu Tuhan berikan pada waktu di Gunung Sinai setelah mereka diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu artinya tidak orang yang telah diselamatkan, orang yang telah diciptakan oleh Tuhan, orang yang menjadi milik Tuhan tidak akan mengingini milik orang lain. Orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan bergosip tentang tetangganya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan mencuri. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan melakukan perzinahan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan melakukan pembunuhan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan akan menghargai orang tuanya. Orang yang sudah diselamatkan orang Tuhan akan memelihara hari Sabat. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan akan apa? Akan tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan membuat patung-patung dan menyembahkan.
menyembahnya. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak akan menyembah ilah yang lain. Saudara-saudaraku, kita ini orang yang sudah diberkati Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan, dan kita telah diselamatkan. Amin. Orang-orang yang seperti itu tidak akan breaking the law of God. Karena Allah memberikan hukum itu kepada umat pilihan, kepada Israel pada waktu dulu. Kita adalah umat pilihan, amin. Anda malam hari ini, kenapa Anda mengikuti KKR kita? Karena Tuhan telah memilih Anda untuk mengikutinya. Ini bukan karena kebetulan, kawan. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda menonton KKR ini lewat Facebook atau lewat YouTube atau lewat Zoom, ini bukan karena kebetulan. Kebetulan saya enggak. Allah telah memilihmu untuk menonton, mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Allah telah memilihmu. Itu sebabnya orang pilihan itu akan memelihara, mencintai firman Tuhan. Kita melihat kebaikan Allah ketika Dia memberikan hukumnya untuk kebaikan kita. Karena kita ini adalah pilihan Tuhan. Karena kita ini orang yang paling berharga. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Allah tidak mau kita ini hidup dalam kesia-siaan. Allah tidak mau kita hidup dalam penjara. Allah tidak mau agar kita hidup dalam kematian. Allah mau agar kita hidup. Karena ketika kita mencintai hukum Tuhan itu artinya, ketika kita memelihara hukum Tuhan itu artinya kita mencintai Allah kita itu. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diselamatkan Tuhan, akan mencintai hukum Tuhan, memeliharanya dengan baik, bukan supaya dia selamat, tapi oleh karena dia telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita dapat melihat dari hukum ini, yang telah diberikan kepada kita, adalah untuk kebaikan kita. Semoga kita dapat memeliharanya, untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi kita. Semoga Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pelajaran yang sudah kita dengar tadi. Ketika kita memelihara hukum Tuhan, itu berarti kita sudah diselamatkan. Amin. Atas firman Tuhan yang luar biasa ini. Jadi untuk masa ini, sekali lagi saya jemput pemimpin lagu, Donalyn, untuk memimpin kita menyanyikan lagu tema kita. Dan selepas itu dijemput Pendeta Exxon untuk melayangkan doa penutup. Dipersilakan Donalyn. Besar setiamu Tuhan Bapakku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal, selamanya Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Hujan dan panas dan waktu menuai, matahari, bulan, bintang permai, turut saksikan semuanya itu tentang setia rahmat cinta-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi
setiamu kepadaku, dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinanmu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Ku terimalah berkat berlimpahmu, besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmatmu. Engkau berikan semua keperluanku, besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Pada malam hari yang keempat ini, kami merasakan Engkau sungguh baik. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau memberikan hukum-Mu demi kebaikan kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memberikan hukum-Mu itu bukan supaya kami selamat, tetapi karena kami telah Engkau selamatkan. Sebab Engkau telah ciptakan begitu rupa, begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu itu, memberikan hukum agar hidup kami ini selaras dengan kehendak Tuhan. Bapa, oleh karena itu kami memohon kepadamu, tolong kami agar kami dapat memelihara hukum Tuhan dengan baik. Karena ketika kami memelihara hukum itu, kami menghargai kami sebagai ciptaan-Mu, dan kami menghormati Engkau sebagai pencipta kami ya Tuhan, dan bahkan kami juga menghargai diri kami. Tuhan, tolong kami agar tidak breaking hukum-Mu itu ya Tuhan, agar kami selalu memeliharanya untuk kebaikan kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini yang telah mendengarkannya, Tuhan, janganlah firman-Mu itu berlalu begitu saja. Janganlah sia-sia mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat melakukannya, agar kami dapat mengingatnya siang dan malam, karena hukum-Mu itu Tuhan menyegarkan jiwa kami, membuat hidup kami berbahagia di dunia ini, dan ketika Yesus datang, kami dapati sempurna bersama dengan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Berakhir sudah acara webinar kebaktian kebangunan rohani kita pada malam ini. Mari kita terus mengikuti webinar kebaktian kebangunan rohani kita esok dengan satu lagi tajuk yang luar biasa yang bertajuk kebaikan Allah dalam menyelamatkan manusia. Mari kita terus menjemput keluarga, saudara-saudara, rekan-rekan kita untuk mengikuti KKR kita esok dan sehingga akhir. Terima kasih Pastor, Pendeta, terima kasih Pendeta, dan selamat malam semua. Jumpa malam esok, Tuhan berkati kita semua. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Bye-bye, God bless us. Bye-bye.